Podcast pajak, Papeda 300 toh. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan pajak, selamat datang di Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku, Papa Brama Live. Langsung disiarkan dari Jayapura. Oke. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tak kurang apapun. Dan tentu saja kami dari tim penyuluh pajak hadir kembali, dan mungkin ini new face ya. Jadi kami adalah tim penyuluh baru dari Kanwil Papa Brama, dan saya Musli Anwari, dan saya tidak sendiri, sudah ada narasumber langsung dari studio kami, yaitu Mas Yayan. Gimana nih Mas Yayan? Sehat Mas Yayan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Jadi kami kebetulan masih baru, dan bulan Juli ini mendarat di Jayapura, dan kita langsung ketemu dalam keadaan live seperti ini. Nah, Mas Yayan, kita mau ngobrolin apa nih di sore hari ini? Ya, jadi kawan pajak sekalian dan juga Mas Mus, ya kita kali ini akan ngobrol-ngobrol ringan terkait dengan aktivasi akun Cortex. Nah, itu iya. Cortex itu apa? Dan ini mungkin menjadi topik tersendiri yang ramai dibicarakan ya di kalangan masyarakat, dan tentu saja ini penting juga untuk kawan pajak, bahwa kawan pajak harus udah bisa aktivasi bagaimana login bisa masuk menggunakan Cortex seperti itu. Betul. Dan ini juga memang diperlukan oleh kawan pajak ya, oleh wajib pajak supaya bisa seperti itu. Betul. Dan kita akan bahas secara ringan bagaimana sih caranya supaya bisa bisa login, bisa mengakses akunnya tersebut. Nah, Mas Yayan mungkin bisa diceritakan sedikit nih, sebenarnya apa sih dasarnya, latar belakangnya supaya sehingga DJP kemudian meluncurkan Cortex seperti itu? Ya, baik Mas Mus dan juga kawan pajak sekalian. Ya, Cortex ini sudah resmi di launching oleh Direktorat Jenderal Pajak per 1 Januari tahun 2025. Jadi ini sudah resmi digunakan. Di tahun ini ya? Betul. Nah, kenapa? Karena ada sebagian isu di masyarakat yang menganggap bahwasannya Cortex itu belum launching. Nah, padahal sudah ya? Padahal sudah ya? Jadi banyak desas-desus di masyarakat itu, Cortex itu belum launching. Kenapa? Karena aplikasinya belum siap seperti itu. Okay. Padahal sebenarnya ini di sini kesempatan kita akan sampaikan bahwasanya Cortex itu sudah kita launching per 1 Januari 2025. Meskipun dalam perjalanannya ada adaptasi, ada proses betul, seperti itu ya. Terdapat gitu. proses, terdapat adaptasi, terdapat sedikit kendala, tapi untuk saat ini itu sudah jauh lebih baik. Betul. Jadi, dan memang kendala-kendala itu dimitigasi, kemudian dicarikan solusi ya. Betul. Sehingga ada perkembangan menuju lebih baik seperti itu ya. Betul. Ya, itu tadi. Jadi Cortex sudah kita launching oleh DJP. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah kenapa DJP bikin aplikasi baru lagi? Padahal sudah ada ya. Betul. Seperti itu ya. Padahal sebagaimana kita ketahui, DJP sudah punya aplikasi di DJP online ya, e-filing, e-billing, e-bupot ya. Kalau misalnya PKP ada aplikasi e-faktur, ada, ya. Ya. Nah, ini nambah lagi nih ada aplikasi lagi. Cortex nih. Apa nggak makin pusing nih wajib pajak nih? Ya, jawabannya adalah sebenarnya justru dengan DJP melaunching Cortex ini itu akan semakin memudahkan wajib pajak. Kenapa? Karena akan menyatukan semua aplikasi yang sebelumnya, Mas Musli dan juga kawan pajak. Aplikasi-aplikasi yang sebelumnya itu banyak itu ya, istilahnya banyak pintu ya. Banyak pintu, jika jadi satu pintu ya, lewat aplikasi Cortex yang diluncurkan di awal tahun ini. Betul. Jadi kita luncurkan Cortex ini tujuannya adalah agar wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya melalui aplikasi itu hanya satu pintu saja, melalui pintu Cortex itu sendiri, seperti itu. Nah, itu dan sebagai informasi ya, aplikasi-aplikasi lama berarti sudah ditutup ya Mas ya? Ya, aplikasi-aplikasi yang lama itu per 1 Januari sudah kita tutup, jadi sudah tidak kita gunakan lagi. Untuk saat ini dan ke depan kita akan menggunakan aplikasi Cortex, seperti itu kawan pajak. Sehingga nyambung ya dengan tema yang hari ini, bahwa aplikasinya kan sudah berganti, masa belum bisa masuk? Nah, ini yang akan kita bahas supaya bisa, gimana sih kita sebagai wajib pajak supaya bisa masuk, supaya bisa login ya pertama kali seperti itu. Apalagi mungkin kita sebagai wajib pajak orang pribadi, jarang ya, paling nggak setahun sekali hanya untuk SPT tahunan. Nah, ini yang akan kita bahas nih. Jadi kawan pajak di rumah. Dan untuk kawan pajak, kalau ada pertanyaan boleh ditulis juga ya, nanti kita akan jawab, tapi sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu aktivasi akun Cortex.
Untuk pertanyaan lain, mohon maaf tidak akan dijawab dulu, tapi kita akan simpan mungkin di next berikutnya ya. Ya. Nah, mungkin pertama kali gimana sih Mas Yayan supaya bisa masuk ya? Ya. Yang untuk pertama kali nih, ada caranya nggak sih? Ya, sebelumnya saya ingin cerita dulu ya, sebelum kita masuk ke teknisnya Cortex ya. Ya. Ini mungkin sedikit awalan aja kepada wajib pajak. Ya. Kita kalau flashback ke belakang ya, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu lah, itu DJP mencanangkan yang namanya reformasi perpajakan. Jadi untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk Indonesia yang lebih baik, maka kita perlu mencanangkan program jangka menengah dan jangka panjang, yaitu reformasi perpajakan. Apa saja pilar utamanya? Ada 5 pilar utama reformasi perpajakan itu. Yang pertama itu adalah reformasi organisasi, kemudian ada reformasi SDM, kemudian ada reformasi proses bisnis, dan yang berikutnya adalah reformasi teknologi informasi dan juga basis data, dan yang terakhir adalah reformasi kebijakan. Nah, dengan diluncurkannya Cortex ini, itu merupakan salah satu bagian dari reformasi teknologi informasi. Kenapa? Karena ya seperti kita ketahui dunia teknologi ya, itu berkembang sangat cepat ya, sangat cepat, dan DJP juga tidak mau ketinggalan. Makanya meskipun kita sudah ada aplikasi yang lama seperti itu tadi yang kita sebutkan ya, e-filing, e-faktur dan sebelumnya, dan selain itu kita menilai bahwa aplikasi itu masih ada kekurangan ya. Salah satu di antaranya kekurangannya itu apa? Ya, dari aplikasi-aplikasi itu ternyata itu belum terintegrasi satu sama lain ya. Jadi kalau misalnya sudah bayar pajak, kemudian akan melaporkan, maka itu perlu ada proses untuk penginputan data pembayaran, dan itu sangat tidak efisien. Iya, dan contoh lain misalnya PKP ya, misalnya penjual menerbitkan faktur pajak, kemudian pembeli masih harus menginput lagi faktur pajak itu untuk bisa menjadi pajak masukan, dan itu menurut kita itu sangat-sangat tidak efisien. Betul. Akhirnya berangkat dari itu, akhirnya DJP menerbitkan atau melaunching yaitu Cortex, yang aplikasi itu yang salah satunya keunggulannya adalah dia saling terintegrasi. All in ya, masuk semua ya. Jadi aplikasi yang dulu misah-misah kemudian bersatu ya. Betul, semuanya jadi satu. Semua jadi satu, iya, pintunya sama, satu akses. Ketika wajib pajak bisa masuk, berarti semua bisa mengakses semua layanan perpajakan. Betul. Termasuk yang tadinya aplikasi yang terpisah itu ya, Mas? Betul, iya. Jadi sekarang kalau misalnya PKP nih, penjual menerbitkan faktur pajak, maka ketika sudah di-approve, itu otomatis akan langsung menjadi pajak masukan bagi pembeli. Jadi pembeli itu sudah tidak perlu lagi melakukan imputasi, dan itu sangat-sangat efisien seperti itu. Dan juga keunggulan lainnya adalah Cortex ini bisa bersifat borderless. Borderless itu artinya apa? Artinya itu tanpa batas. Artinya wajib pajak bisa mengajukan permohonan di KPP manapun. Kita bandingkan dengan aplikasi yang lama atau sistem kita yang lama. Kalau misalnya wajib pajak ingin mengajukan permohonan, itu harus ke KPP terdaftar. Nah, itu sangat merepotkan sekali bagi wajib pajak yang sering mobile, yang tidak selalu ada di lokasi KPP terdaftar. Nah, itu sangat repot sekali. Dan dengan adanya Cortex ini, wajib pajak bisa mengajukan permohonan atau layanan perpajakan di seluruh KPP di Indonesia. Itu salah satu keunggulannya. Jadi borderless ya, dimanapun dan kapanpun wajib pajak bisa mengakses semua layanan perpajakan. 24 jam. 24 jam, 24 hour gitu ya. Bisa diakses untuk Cortex ini. Dan juga yang salah satu lagi keunggulannya adalah semua layanan itu akan kita digitalisasi semuanya. Artinya permohonan atau layanan itu bisa diajukan secara online di Cortex. Yang hal itu tidak bisa kita lakukan pada aplikasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan harus permohonan lewat KPP ya, seperti itu. Nah, sekarang diakomodir dalam Cortex, semua permohonan-permohonan yang disampaikan wajib pajak bisa lewat aplikasi tersebut ya. Betul. Nah, kalau kita bandingkan dengan aplikasi yang lama atau sistem yang lama, beberapa permohonan atau layanan itu harus datang ke KPP, Mas Musni. Nggak efisien ya? Betul. Kayak misalnya pengukuhan PKP, pengajukan permohonan NE, penghapusan NPWP, itu harus datang ke KPP. Dan itu ke KPP terdaftar. Dan itu juga terbatas hari dan jam kerja. Kalau hari libur nggak bisa. Nah, itulah berangkat dari situ akan kita proses digitalisasi di aplikasi Cortex ini, sehingga wajib pajak bisa mengajukan permohonan secara digital atau secara online. Kira-kira seperti itu keunggulannya. Jadi mengakomodir semua permohonan, termasuk di dalamnya terkait dengan kewajiban perpajakan wajib pajak. Seperti itu. Betul, seperti nah, itu. Pertanyaannya, supaya wajib pajak bisa menunaikan kewajiban perpajakan, bagaimana caranya? Seperti itu ya. Kita
kembali ke topik sesuai dengan tema kita, bagaimana sebenarnya proses supaya wajib pajak bisa akses akun Korteksnya seperti itu, Ya. Mas Yayan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat tipe wajib pajak ya, kita bisa golongkan menjadi dua tipe. Dua, oke. Subjek pajak ya Subjek, sebenarnya iya. ini ya. Yang pertama adalah subjek pajak yang dia belum ber-NPWP, Mas Oke, Musti. baru mau daftar mungkin Iya, ya, seperti itu ya. betul. Kemudian yang berikutnya adalah subjek pajak yang sudah ber-NPWP atau bisa kita sebut dengan Wajib wajib pajak. pajak. Nah, itu perlakuannya berbeda. Nah, Kalau misalnya yang belum punya NPWP, maka untuk bisa memperoleh akses di Korteks, maka wajib pajak terlebih dahulu harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Daftar Seperti dulu itu. ya. Betul. Dan bisa lewat Korteks juga ya. Bisa lewat Korteks. Oke, semuanya iya. masuk seperti itu layanannya ya. Betul. Oke. Kemudian kondisi yang kedua adalah wajib pajak sudah mempunyai NPWP. Oke. Ya, sudah mempunyai NPWP dan itu kita bagi menjadi dua lagi. Nah, ada wajib pajak yang dia sudah punya NPWP tapi dia belum pernah mengakses DJP online, yang aplikasi yang lama ya. Kemudian yang kondisi kedua adalah wajib pajak sudah ber-NPWP dan dia sudah mempunyai akun di DJP online. Oke. Iya, kalau misalnya wajib pajak yang sudah ber-NPWP tapi belum pernah mengakses DJP online atau tidak punya akun di DJP online, cara untuk masuk ke Korteks ini adalah dengan meminta akses digital atau digital akses ya. Permintaan digital Iya, akses. Oke. permintaan digital akses. Ya, semacam kalau misalnya di DJP online itu semacam meminta EVIN lah Oke. seperti itu. Tetapi EVIN sudah tidak kita berlakukan ya. Jadi kalau di Korteks ini wajib pajak tinggal melakukan permintaan aktivasi akun itu, kemudian bisa melakukan lupa password setelah Iya. itu. Jadi ada satu step permintaan aktivasi akun, kemudian lupa Lupa password. password, Betul. oke. Nah, untuk wajib pajak yang sudah ber-NPWP dan sudah mempunyai akun di DJP online, maka di akun di Korteks ini tinggal melakukan prosedur lupa password untuk bisa- meng-create ya, Betul, untuk meng-create meng-create password password baru. lagi di Korteks ini. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya berarti secara general ada 3 ya. Ya, Jadi yang pertama khusus untuk yang belum terdaftar, belum punya NPWP, berarti daftar terlebih dahulu ya. Betul. Daftar terlebih dahulu, ikuti prosesnya sampai dengan selesai, nanti akan bisa masuk mengakses Korteks. Betul. Kemudian khusus untuk yang sudah ber-NPWP seperti kita, sebagai wajib pajak, yang sudah biasa akses SPT tahunan lapor secara online lewat DJP online, berarti tinggal klik lupa password saja ya. betul. Lupa password, nanti ada pilihan untuk lewat linknya lewat email atau nomor handphone ya. Betul, ada Nanti pilihannya akan nanti. mereset passwordnya, dibuat password baru. Setelah tersave berarti harus disimpan nih passwordnya. Itu Iya. yang penting ya. Iya. Harus disimpan passwordnya, nanti tinggal dicek atau diakses untuk akun Korteksnya. Iya. Sementara yang tadi yang terakhir yang belum pernah akses sekalipun berarti meminta lewat apa nih Mas? Aktivasi akun Aktivasi akun. Korteks ya. Jadi sebenarnya lebih simpel ya. Kurang Iya. lebih sebenarnya mirip-mirip seperti sosmed namanya untuk pertama kali, berarti kita ketika mau masuk meng-create password seperti Betul. itu. Cuma mungkin perbedaannya ada yang sudah pernah punya akun dan lain sebagainya, nanti bukan nanti. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Yayan tadi bahwa meng-create dulu passwordnya dengan lupa password. Betul. Seperti itu. Iya. Ada tambahan lagi nggak? Iya, dan informasi kepada kawan pajak sekalian bahwasanya di Korteks ini untuk NPWP yang berlaku adalah NPWP 16 digit, Mas Mo. Betul. Jadi udah format baru ya. Iya, NPWP-nya sudah 16 digit. Jadi sudah tidak berlaku NPWP 15 digit. 15 digit. Nah, bagaimana kalau untuk pemberlakuan NPWP 16 digit ini? Kalau untuk orang pribadi yang statusnya penduduk atau warga negara Indonesia itu sudah menggunakan NIK KTP. Oke. Iya, sedangkan kalau untuk wajib pajak badan itu NPWP 15 digit ditambah 0 di di depannya. Jadi semuanya 16 formatnya digit. 16 digit Betul, ya. formatnya Hanya 16 digit. mengakomodir format NPWP jenis baru sesuai dengan ketentuan baru. Jadi NPWP 15 digit ini it's so yesterday gitu istilahnya ya. Jadi Iya, untuk orang pribadi menggunakan yang 16 digit sesuai dengan NIK-nya, sementara untuk wajib pajak badan yang lama ditambah 0 di depannya ya. Betul, seperti itu. seperti itu. Jadi semuanya mengakses dengan NPWP 16 digit, 16 digit, seperti itu. iya. Nah, kemudian ada bedanya nggak yang untuk orang pribadi dan juga NPWP badan ketika mengakses Korteks nih? Iya, bedanya adalah kalau misalnya orang pribadi itu login menggunakan NPWP
16 digit NIK itu Ya. tadi, Mas Mo. Jadi kalau misalnya sudah punya NIK dan sudah ada password, tinggal login saja. Ya. Sedangkan untuk badan itu loginnya tidak menggunakan NPWP badan, kawan pajak, tetapi menggunakan NPWP orang pribadi yang dia ditunjuk sebagai wakil atau pengurus dari sebuah perusahaan. Nah, ini konsep ini yang kita namakan dengan konsep impersonating. Iya. Iya, nah ini suatu hal yang Yang baru yang dikenalkan di Cortex ya. Betul. Jadi impersonating ini adalah suatu hal yang baru yang nanti akan kita terapkan untuk wajib pajak badan dan juga instansi pemerintah Ya, juga. betul. Iya, konsepnya adalah konsep impersonating. Jadi login dengan menggunakan NIK dari salah satu pengurus terlebih dahulu, kemudian impersonating ke akun badan yang diwakilinya. Seperti itu. Jadi memang prosesnya berarti wajib pajak orang pribadinya harus bisa akses pertama kali ya sebagai yang Iya. ditunjuk PIC Betul. atau wakilnya. Kemudian ketika sudah ditunjuk sebagai PIC ataupun wakil, baru dia bisa mengakses Cortex yang wajib pajak badannya Betul. dengan impersonating ini. Impersonating. ini. Iya. Dan ini merupakan hal baru yang diterapkan di Cortex bahwa wajib pajak orang pribadi tersebut adalah yang ditunjuk dan bertanggung jawab ya. Betul. Termasuk di dalamnya nanti ketika menjalankan kewajiban, termasuk mungkin kalau badan itu penerbitan bukti potong, faktur untuk PKP, kemudian membuat draft SPT sampai melaporkan. Betul. Nah, di sana adalah fungsi dari NPP orang pribadi yang ditunjuk sebagai wakil atau PIC-nya seperti Betul. itu. Dan ini merupakan hal baru, beda dengan yang lama ya. Iya, Kalau beda yang lama sekali. kan ke aplikasi mungkin e-faktur dan lain-lain langsung Iya. memakai password yang NPWP badan. NPWP badan. Tapi di Cortex melalui konsep impersonating Impersonating tadi, seperti dan itu. ini merupakan hal baru menjadi pengetahuan kita juga bahwa memang ada perbedaan yang makanya kita harus jelaskan ini bagaimana supaya wajib pajak bisa mengaksesnya Iya, seperti betul. itu. Nah, kurang lebih kita cek terlebih dahulu, tapi belum ada pertanyaan, kita lanjutkan kembali nih. Iya. Mau dijelaskan diulang sedikit, mungkin recap, mungkin ada wajib pajak atau kawan pajak yang belum kelewat ya, baru Ya. join dan lain-lain. Selamat bergabung semuanya, selamat datang di Instagram Live Kanwil DJP Papua, Papua Barat dan juga Maluku. Kita sedang membahas terkait dengan bagaimana cara untuk aktivasi akun Cortex tentunya. Dan kita recap dulu ya, kita sebelum closing kita recap terkait dengan bagaimana untuk cara akses untuk pertama kali, mungkin untuk wajib pajak badan dan juga wajib pajak orang pribadi sekali lagi. Iya, kawan pajak. Jadi sekali lagi kita sampaikan bahwasanya agar bisa masuk ke aplikasi Cortex ini ada secara garis besar tadi ada 3 kondisi wajib pajak ya, Mas Mus dan juga kawan pajak. Yang pertama adalah subjek pajak yang dia belum mempunyai NPWP, maka untuk bisa masuk ke akun Cortex tentu saja dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Itu yang pertama. Yang kondisi kedua adalah wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tetapi dia belum pernah login ke DJP online atau belum punya akun di DJP online. Nah, untuk wajib pajak yang kondisi seperti ini, yang harus dilakukan di Cortex adalah dengan mengajukan permohonan permintaan aktivasi akun Cortex. Itu yang pertama. Kemudian setelah dia mendapatkan setelah dia akunnya aktif, kemudian dia melakukan prosedur lupa password agar dia bisa meng-create password untuk bisa masuk ke akun Cortex. Dan kondisi ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang dia sudah mempunyai akun di DJP online. Nah, untuk kondisi seperti ini, itu wajib pajak tinggal mengajukan permohonan lupa password atau lupa kata sandi di Cortex untuk bisa meng-create password baru sehingga bisa masuk ke akun Cortex. Iya, seperti itu. Sudah dijelaskan kembali oleh Mas Yayan, dan kita ada pertanyaan nih dari Kak Nia 23 sepertinya. Apakah masih harus pakai Evin nggak sih? Evin it's yesterday ya? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Kak Nia ya. Iya. Jadi Evin di akun Cortex ini sekarang sudah tidak
kita gunakan lagi. Jadi Evin itu hanya kita gunakan untuk aplikasi yang lama di DJP Online. Sementara per 1 Januari setelah kita implementasi dari Cortex, Evin sudah tidak kita gunakan lagi nih sudah digunakan kamu sebagai lagi. kawan pajak. Iya. Iya. Hanya menggunakan reset password dan itu linknya masuk ke email dan juga nomor handphone yang didaftarkan. Iya, ya. betul. Tidak menggunakan Evin. Jadi Iya. Evin mungkin aplikasi lama yang DJP Online itu masih menggunakan Evin, tapi sudah di-close dengan adanya Cortex. Jadi untuk kawan pajak sekedar informasi bahwa Cortex ini tidak menggunakan Evin. Iya. Dan seperti ada pertanyaan yang sedikit keluar dari topik kita, Agak tapi belok ya? agak belok sedikit ya, seperti jalan di kota Jayapura yang berkelok-kelok seperti itu ya kan pajak. Jadi dari Kak Maureen Dewi, nggak apa-apa dijawab secara singkat saja. Jika kita sudah punya NPWP tapi belum bekerja, apakah kita wajib bayar pajak? Oke. Jika sudah punya NPWP tapi belum bekerja ya. Yes. Iya. Jadi karena belum bekerja, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari siapa tadi Kak? Kak Maureen. Kak Maureen, ya terima kasih sudah bergabung di IG Live kita dan juga sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi syarat untuk bisa membayar pajak itu tentunya adalah sudah berpenghasilan kamu. Ya, jadi kalau misalnya sudah berpenghasilan, kalau misalnya belum berpenghasilan, tentu saja tidak ada kewajiban untuk membayar pajak seperti itu. Kalaupun misalnya sudah berpenghasilan tetapi penghasilannya di bawah PTKP, itu pun juga kita kecualikan dari pembayaran pajak. Dan kira-kira ada seperti pilihan itu. untuk bisa efektifkan ya. Betul. Jadi mungkin untuk kawan pajak juga sebagai tambahan, kalau sudah punya NPWP tapi penghasilannya tidak ada atau di bawah PTKP, bisa memilih untuk menonefektifkan NPWP-nya. Jadi dengan membuat permohonan, nanti ketika sudah non-efektif, jadi tidak ada kewajiban perpajakannya. Nanti ketika Kak Maureen udah punya penghasilannya yang besar, mungkin di atas PTKP, bisa diaktifkan kembali dan tentu saja menjalankan kewajiban perpajakan. Betul. Gitu ya Seperti tambahannya. Dan nggak kerasa nih udah 30 menit nih Mas Yayan obrolan kita terkait dengan aktivasi akun Cortex. Sebenarnya kurang panjang ya durasinya Tapi mungkin kita akan bahas lanjutkan di next kesempatan. Sebelum kita close IG Live kita, mungkin pesan terakhir dari Mas Yayan untuk kawan pajak semuanya di sini. Ya, ini menambahkan juga ya. Jadi kawan pajak yang sudah menyimak IG Live kita dan sudah menyimak dari awal sampai dengan saat ini, tadi sudah kita sampaikan tata cara untuk bisa mendapatkan akun di Cortex, akan bisa login di Cortex. Kemudian berikutnya adalah kita sampaikan bahwasanya setelah kawan pajak sudah bisa masuk ke akun Cortex, langkah berikutnya adalah wajib pajak silakan mengajukan permohonan kode otorisasi ya. Kode otorisasi itu gunanya untuk apa? Untuk melakukan assignment atau pengesahan dokumen, istilahnya gampangnya itu tanda tangan ya. Jadi tanda tangan digital atau digital sertifikat. Nah, itu penting untuk wajib pajak agar bisa melakukan approval dari dokumen. Ya, caranya gimana? Caranya kawan pajak setelah masuk ke Cortex bisa masuk ke ini login dengan akun orang pribadi ya, kemudian masuk ke portal saya, kemudian ada submenu permintaan kode otorisasi atau sertifikat digital. Silahkan diisi, kemudian sampai ke submit, kemudian langkah berikutnya adalah silakan masuk ke nomor identifikasi eksternal ya, ke portal saya dulu. Portal saya, kemudian nomor identifikasi eksternal, kemudian ada tab digital certificate. Nah, nanti di situ statusnya adalah invalid untuk pertama kalinya. Jadi harus divalidasi. Caranya adalah silakan scroll ke kanan, kemudian nanti akan ada klik menghasilkan ya, ada tombol menghasilkan. Kemudian statusnya nanti akan berubah menjadi valid. Nah, setelah seperti itu langkah-langkahnya sudah selesai. Wajib pajak sudah bisa melakukan hak dan kewajiban perpajakan di Cortex. Iya. Ada lagi? Atau sudah? Sudah cukup? Mungkin cukup. Sudah cukup. Sepertinya mungkin kita akan bahas terkait dengan nanti pengenalan menu di Cortex ya, di next berikutnya, termasuk mungkin sertifikat digital, pendudukan PIC dan lain sebagainya. Tapi tadi sudah dibungkus oleh Mas Yayan terkait dengan bagaimana proses untuk aktivasi akun Cortex, dan juga tambahannya terkait dengan
sertifikat digital ya. Betul, kode seperti itu. otorisasi. Dan terima kasih kepada kawan pajak yang telah join bersama kita di Instagram ini. Nggak terasa ya udah 30 menit sudah kita live langsung dari Jayapura. Kami mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk berhati-hati apabila ada modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Jadi kalau kawan pajak menerima modus-modus tersebut, kawan pajak bisa melapor ke 1.500-200 ke KPP atau ke semua layanan dan juga saluran yang disediakan oleh DJP. Jadi langsung lapor saja, jangan ragu-ragu kalau menerima modus-modus penipuan tersebut. Dan untuk informasi lainnya juga kawan pajak bisa mengikuti YouTube kita di Pajak Papa Brahma. Terima kasih pada kawan pajak yang telah mengikuti talk show kita. Sampai dengan selesai, kami mohon maaf kalau ada kekurangan dalam kegiatan Instagram kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Podcast pajak, papeda 300 toh.